bermula dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta salah satu orang untuk membawa kita dalam doa. Alang Kasih, Ansel Mafal, Stefana. Kita akan memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bang bertanya, semua sehat toh? Sehat. Semua sehat, berarti semua siap untuk mengikuti pelajaran ekonomi pada pagi hari ini. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Siap? Siap. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Yang pertama, Bang menanyakan ulang kalian pada materi kita pada minggu lalu, yaitu mengenai materi mengenai kegiatan ekonomi. Berbicara mengenai kegiatan, siapa masih ingat? Sebutkan kegiatan-kegiatan termasuk dalam ekonomi itu contohnya kegiatan apa? Produksi, apa lagi? Distribusi, konsumen. Distribusi itu apa? Distribusi itu apa? Penyaluran barang. Apa? Penyaluran barang dan jasa. Orang yang melakukan distribusi itu disebut apa? Distributor. Berarti kalian semua masih ingat. Mulai dengan pembelajaran, kalian harus tahu tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan konsep keseimbangan pasar dengan benar. Yang kedua adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dengan benar. Yang ketiga, memahami permodelan keseimbangan pasar dalam bentuk tabel dan kurva dengan benar. Dan yang terakhir, menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar dengan benar. Tujuan tadi berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama itu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama mengenai permintaan. Permintaan itu adalah sejumlah produk atau jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Itu merupakan pengertian daripada apa? Permintaan. Dan fungsi permintaan itu menjelaskan hubungan antara tingkat harga tertentu dengan jumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen. Itu fungsinya. Sedangkan dalam hukum permintaan itu berlaku ceteris paribus, yaitu permintaan suatu barang atau jasa akan meningkat jika suatu barang mengalami penurunan harga. Penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang mampu produsen jual atau tawarkan kepada konsumen dalam suatu tingkat harga tertentu dalam kurun periode waktu tertentu. Itu yang disebut dengan penawaran. Dengan keseimbangan pasar atau dengan kata lain equilibrium. Itu namanya, itu disebut dengan kesepakatan. Kesepakatan sudah ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Jadi itu yang disebut dengan harga keseimbangan. Jadi itu tiga hal yang hari ini kita pelajari. Dari ketiga hal tersebut tadi saya akan ada pertanyaan. Ada yang mungkin ada yang kurang paham atau belum mengerti, silakan. Kasih waktu 3 menit untuk kalian bertanya. Keseimbangan pasar kita belajar mengenai permintaan, maka kurva permintaan itu selalu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Tadi Pak ini yang garis ini turun, ini disebut dengan ini kurva permintaan. Dia berbanding terbalik dengan kurva penawaran. Kalau kurva penawaran dia bergerak dari kiri bawah, ini kurva kiri bawah ke kanan atas. Dan ketiga, pertemuan antara kurva pembeli, kurva penawaran dengan kurva permintaan itu yang disebut dengan keseimbangan pasar atau equilibrium. Biasanya terjadi tawar menawar seperti tadi Pak katakan. Ketika si A bilang, penjual bilang 5.000, Anda penjual hanya 3,5, Anda bisa tahu ini barang kalau 3.500 ke mana? Pembeli juga mau, sedangkan penjual juga setuju, berarti sepakat. Itu yang disebut dengan harga keseimbangan atau equilibrium. Bisa dipahami toh? Terjadi kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Sudah berdua sudah sepakat, itu yang disebut dengan harga keseimbangan. Ini rumus dari titik keseimbangan pasar. PD sama dengan PS, yang kedua BD sama dengan PS. Kita itu apa? Dia itu demand atau permintaan toh? Permintaan atau dengan kata lain demand, ya toh? Kalau penawaran dengan kata lain supply, ya toh? Makanya itu ide itu banyaknya barang, D itu demand sama dengan banyaknya barang,
dengan supply atau penawaran. Seharusnya perubahan keseimbangan pasar disebabkan oleh perubahan permintaan, perubahan penawaran, dan perubahan permintaan dan penawaran. Yang berikut, itu dari gambar tersebut, itu kira-kira terjadi kegiatan apa itu? Ini ada 3 gambar. Terus yang hal pertama, pertanyaan pertama, itu apa nama tempat tersebut? Pasar. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian pernah ke tempat tersebut? Apa yang kalian lakukan di sana? Atau menjual barang. Kalian menjual barang pasti terjadi apa? Jadi apa? Menawar. Ketika kamu di membayar dan juga penjualnya setuju, itulah yang disebut dengan titik keseimbangan pasar. Terus pertanyaan yang ketiga, aktivitas atau kegiatan apa yang muncul di tempat tersebut? Kegiatan jual beli. Kegiatan apa jual beli? Kegiatan jual beli barang yang terjadi di pasar tradisional, ya toh? Terus yang pertanyaan berikut, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Siapa? Coba angkat tangan siapa? Yang terlibat di tempat tersebut adalah penjual dengan pembeli, ya toh? Penjual dengan pembeli sehingga terjadi menawarkan barang. Yang berikut, apa yang akan terjadi apabila aktivitas di tempat tersebut terhenti atau tidak ada misalnya? Akan terjadi apa? Terjadi kelangkaan barang dan jasa. Apalagi kita dengan bahasa lain. Coba. Tapi kalau punya bahasa sehari-hari tidak apa-apa, silakan. Misalnya ketika itu pasar tidak operasi, pasar terhenti. Apa? Kebutuhan tidak terpenuhi. Kebutuhan akan rumah tangga yang lain pun terpenuhi. Betul, apa yang kalian luar utarakan itu betul. Apalagi kita rasakan. Misalkan ketika itu pasar, ketika kegiatan yang tadi kalian lihat itu di gambar tadi, kalian itu tidak ada, anaknya tidak ada, jadi tidak akan terjadi. Kalau pasar tidak ada, apa yang terjadi? Apa? Susah untuk mendapatkan barang dan jasa. Penjual akan merasa rugi. Penjual akan merasa rugi. Dan bukan hanya penjual, tapi penjual dengan pembeli juga rugi, ya toh? Kita juga rugi. Ini Abi, ini Abu. Berarti baik-baik. Konsentrasi apa ya? Konsentrasi. Setelah Pak pulang, Pak ketemu Abi. Sampai Tova, Pak ketemu Anton. Sekarang Pak membagikan SKPD untuk kalian setiap kelompok menyelesaikannya. Satu kelompok itu. Silakan nanti kalian boleh lihat di buku. Dijamin masih seger pakai buang, mahal.
bersama-sama. Sudah Pak? Sudah? Taruh di mana? Hasilnya mana? Ada tulis di mana? Ini sudah Pak? Sisa 2 di 3. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 nanti bisa bacakan di tempat saja, di tempat kelompoknya saja, yang di depan. Silakan kelompok 1. Kesempatan memberikan waktu serta teman-teman untuk kami kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Kegiatan atau proses apa yang terjadi dalam video tersebut? Jawaban kami, kegiatan atau proses perdagangan barang dan atau jasa antara produsen atau penjual dan konsumen atau pembeli yang berlangsung di pasar yaitu perdagangan ikan. Nomor 2, mengapa sehingga terjadi kegiatan atau proses tersebut? Jawaban kami, kegiatan atau proses jual beli ikan atau barang tersebut terjadi karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh konsumen atau pembeli agar tidak terjadi kelangkaan kebutuhan dan barang yang harus dijual oleh produsen atau penjual kepada konsumen agar dia juga perlu memenuhi kebutuhan ekonominya melalui hasil penjualan. Nomor 3, mengapa tawar-menawar harus dilakukan oleh penjual dan pembeli? Jawaban kami, karena dengan tawar-menawar maka penjual bisa mengetahui dan menyesuaikan barang dan harga yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli, serta konsumen yang dapat mengetahui harga barang yang sesuai dengan harga pengeluaran produksi barang dan atau jasa. Yang keempat, analisislah pengertian dari harga keseimbangan. Jawaban kami adalah harga keseimbangan adalah harga barang dan atau jasa yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli barang dan atau jasa. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Karena dengan tawar-menawar maka penjual dan pembeli dapat menyepakati harga barang dan jasa. Ya jelas. Kita sama-sama tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, kegiatan atau proses apa yang terjadi dalam video tersebut? Jawaban, kegiatan tawar-menawar. Mengapa sehingga terjadi kegiatan atau proses tersebut? Karena konsumen atau pembeli menginginkan harga yang murah. Nomor 3, mengapa tawar-menawar harus dilakukan oleh penjual dan pembeli? Supaya penjual dan pembeli mendapatkan harga yang seimbang. Yang keempat, pengertian dari keseimbangan. Keseimbangan adalah keadaan di mana jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu barang tertentu sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Sekian presentasi kami, jika ada pertanyaan kami persilakan. Bagaimana jika penjual menginginkan harga yang tinggi? Bagaimana jika penjual menginginkan harga yang tinggi? Karena penjual juga ingin mendapatkan keuntungan. Kelompok 1 puas, tuh lihat tuh ada sekian namanya penjual sudah. Tujuan kita apa penjual adalah mencari laba atau keuntungan, betul tuh? Jawaban dari kelompok 2 itu betul. Kita tentang itu kelompok 2. Kelompok yang berikut itu kelompok 3. Baik teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, kegiatan atau proses apa yang terjadi dalam video tersebut? Jawaban kami, kegiatan jual beli tawar-menawar dilakukan di pasar antara saling. Nomor 2, mengapa sehingga terjadi kegiatan atau proses tersebut? Jawaban kami, untuk memenuhi kelangkaan kebutuhan hidup. Nomor 3, mengapa tawar-menawar harga harus dilakukan oleh
oleh penjual dan pembeli. Jawaban kami, karena pembeli ingin mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang murah, sedangkan penjual ini mendapatkan keuntungan. Nomor terakhir, nomor 4, analislah pengertian dari harga keseimbangan. Jawaban kami, keadaan di mana jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Sekian, terima kasih. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman lain untuk memberikan tanggapan hasil presentasi kami. Oke, terima kasih. Apa, mengapa, dan bagaimana pembeli menawarkan barang dan jasa? Apa, mengapa, dan bagaimana pembeli menawarkan barang dan jasa? Menawarkan barang dan jasa. Penjual itu seperti apa? Dia harus berbuat seperti apa untuk menawarkan barangnya? Apa? Tinggal kalian jawab supaya dipuas. Kelompok 1 dengan barang artinya mungkin macam-macam mungkin. Penjual dia mau tawarkan dia punya barang pikir dengan cara apa dan bagaimana? Mungkin dengan cara apa? Coba. Apa? Silakan. Menceritakan keunggulan yang dimiliki barang. Betul, itu salah satu. Mungkin kan dia punya mutu, kualitasnya bagus, ya toh. Barangkali kita itu segar, tapi kualitasnya masih baik, ya toh. Dan mempromosikan dia punya kualitasnya, kualitas barangnya atau ada bisa terima toh. Hanya karena barang baik maka pasti konsumen senang. Kalau barangnya tidak konsumen tadi dia belum ingin melek, pasti tadi konsumen akan lari, dia tidak akan beli, ya toh. Karena itu rusak, mutunya tidak bagus lagi, ya toh. Tapi orang pembeli itu dia mengutamakan kualitas. Kualitas itu number 1. Arti kualitas itu nomor 1. Kualitas itu yang paling diutamakan oleh pembeli. Jadi jawabannya jelas tadi, Pak. Jelas. Oke, silahkan. Berarti yang berikut kelompok 4, silahkan. Kasihkan hasil diskusikan. Nomor 2, kegiatan atau proses apa yang terjadi dalam video tersebut? Jawaban, proses tawar-menawar. Mengapa sehingga terjadi kegiatan atau proses tersebut? Agar harga yang didapat oleh pembeli dan modal yang didapat oleh penjual seimbang. Mengapa tawar-menawar harga harus dilakukan oleh penjual dan pembeli? Tawar-menawar harus dilakukan karena sama-sama mendapatkan atau menjual harga yang sesuai dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Analisislah pengertian dari harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari lain. Bagaimana jika kebutuhan dari penjual dan pembeli terpenuhi dan bagaimana jika tidak? Bagaimana jika apa? Kebutuhan terpenuhi dan bagaimana jika tidak terpenuhi? Terpenuhi bisa bagi pembeli atau penjual? Keduanya. Bagaimana? Bisa ada bantuan dari kelompok lain, silahkan. Ada yang menjawab, silahkan. Lebih baik tidak terpenuhi maka akan menjadi kelaparan. Kenapa tidak menjadi baik jika bisa tidak? Dulu. Dari pembelajaran kita siang hari ini, pembelajaran ekonomi pada hari ini, kira-kira di antara kalian siapa yang bisa menarik satu kesimpulan atau kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini? Kesimpulannya adalah keseimbangan pasar dan kegiatan tawar-menawar terjadi jika adanya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi dari masing-masing pihak. Betul sekali. Kita tepuk tangan untuk Pak. Selanjutnya kita akan evaluasi soal mengenai materi ekonomi pada pagi hari ini. Dan soalnya kalian lihat di slide di depan. Soal evaluasi kita, kalian boleh amati atau boleh lihat di slide di depan. Soal yang pertama, kerjakan di kertas, tulis nama jelas ya. 2, 3. Perhatikan baik kurva. Nomor 4. Nomor 5. Semua tenang di tempat, nanti Pak yang ambil. Kalian jangan bangun, kalian tetap di tempat. Pak yang ambil.
Sudah sudah. Sudah. Jadi baik, pembelajaran ekonomi pada pagi hari ini sudah selesai. Materi minggu depan kita akan belajar mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Ini sudah materinya, dan sebelum kita menutupi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Tuhan terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pembelajaran hingga akhir. Tuhan sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran matematika dan yang memberkati kami agar kami dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru, juga berkati Bapa dan guru yang akan keluar dan melanjutkan tugas ini Tuhan. Ini adalah permohonan kami dan Tuhan dan permohonan kami. Amin. Terima kasih. Selamat siang semua. Selamat.